Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pembacaan algoritma greedy part 1. Anggota-anggota kelompok 10 ini terdiri atas Farhan Fadilah dengan NIM 201049, Bakti Yuda Wiradika Utama dengan NIM 201052, dan saya sendiri Rahmat Caturinto dengan NIM 201054. Ya. Algoritma pertama adalah pseudocode greedy yang akan dijelaskan oleh saudara Farhan Fadilah. Dipersilakan. Baik, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya. Yang pertama ada pseudocode greedy. Di sini terdapat function greedy dengan c himpunan underscore kandidat dengan himpunan underscore solusi dengan isi mengembalikan solusi dari persoalan. Persoalan optimasi dengan algoritma greedy. Lalu untuk deklarasinya ada X sebagai kandidat, lalu S sama dengan himpunan underscore solusi. Untuk algoritmanya S lalu inisialisasi S dengan kosong. While not, solusi S, C, garis miring do, X, lalu seleksi C, pilih sebuah kandidat dari C. C kemudian C, min X, buang X dan S karena sudah dipilih. If layak, S begitu dari X then, X memenuhi kelayakan untuk dimasukkan ke dalam himpunan solusi. Lalu S sama dengan SU, S lebih kecil X, lalu masukkan X ke dalam himpunan solusi. And if, lalu and while. Untuk solusinya S or C sama dengan lebih besar dan lebih kecil. If solusi S then, solusi sudah lengkap, lalu return S, else, write tidak ada solusi, lalu and if. Untuk pembuktiannya, warna optimum global belum tentu merupakan solusi optimum terbaik. Bisa jadi merupakan solusi suboptimum atau pseudo-optimum. Untuk alasannya, yang pertama adalah algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua kemungkinan solusi yang ada, sebagaimana metode exhaustive search. Lalu yang kedua, terdapat beberapa fungsi seleksi yang berbeda, sehingga kita harus memilih fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi optimal. Jadi, pada sebagian persoalan algoritma greedy tidak selalu berhasil memberikan solusi yang optimal namun suboptimal. Materi berikutnya akan dibacakan oleh Rahmat Caturinto. Persilahkan. Ya, selanjutnya saya akan membacakan pseudocode coin exchange. Pseudocode ini lumayan sama dengan pseudocode sebelumnya, namun di sini kita akan lebih menjelaskan tentang sistem matematisnya seperti bagaimana. Di sini terdapat function coin exchange dengan parameter C yang bertipe himpunan koin dan A bertipe integer. Dan nilai baliknya adalah himpunan solusi, atau mengembalikan koin-koin yang total nilainya sama dengan A, tetapi jumlahnya minimum. Deklarasinya ada S sebagai himpunan solusi, dan X sebagai koinnya. Algoritmanya, di sini S kita deklarasikan sebagai kosong terlebih dahulu. Lalu di sini ada perulangan while. Jika semua nilai dari koin dalam S tidak sama dengan A atau menggunakan sigma untuk menjumlahkannya, dan C tidak sama dengan kosong, maka perulangan akan melakukan X sama dengan koin yang mempunyai nilai terbesar, lalu C akan mengurangi koin yang sudah dimasukkan ke X sebelumnya, dan X tersebut akan dicek menggunakan if. Jika sigma dari nilai semua koin dalam S ditambah koin X lebih kecil sama dengan A, then
X akan ditambahkan kepada himpunan S dan pengecekan selesai. Dan proses itu dilakukan secara berulang sampai kondisi while-nya sudah tidak terpenuhi lagi. Sampai kondisi while-nya terpenuhi. Sesudah perulangan, kita akan mengecek kembali hasilnya. If sigma nilai semua koin dalam S sama dengan A, jadi jika semua nilai koin dalam S sama dengan A, lalu pengecekan akan membalikan nilai S, dan else-nya adalah else atau kondisi tidaknya akan mencetak tidak ada solusi, dan akhir dari pengecekan. Algoritma ini memiliki kompleksitas big O n pangkat 2 dikarenakan di sini program menghitung koin sebanyak n kali dan kalang while diulang maksimal sebanyak koin di dalam himpunannya, yaitu n kali. Agar pemilihan koin berikutnya optimal, maka perlu mengurutkan himpunan koin dalam urutan menurun. Jika himpunan sudah turut menurun, maka kompleksitas algoritma ini adalah O, big O, n. Namun jika kompleksitas pengurutan diperhitungkan, maka kompleksitasnya adalah big O, n pangkat 2, jika pengurutan yang digunakan adalah brute force. Dan sayangnya algoritma ini tidak selalu memberi solusi yang optimal. Dilanjutkan dengan pemecahan pseudocode greedy activity selector oleh Bakti Yuda. Dipersilakan. Terima kasih. Sekarang adalah pseudocode greedy activity untuk activity selection problem. Jadi di sini kita akan ada function yaitu greedy activity selection. Dan di sini ada S1 sama S2. S1 ini itu adalah waktu aktivitas dimulai. Kemudian yang bernilai integer, kemudian ada F1 sama F2 yang bernilai integer juga. Ini adalah waktu berakhirnya aktivitas. Sebelum itu kita asumsikan dulu aktivitas sudah terurut terlebih dahulu berdasarkan waktu selesainya. Nah, kemudian kita deklarasikan I, J, dan N integer, dan A itu adalah set integer juga. Kita mulai ke algoritmanya. Pertama kita inisialkan N dengan bernilai panjang dari S. Bisa dari S1 sampai Sn. Kemudian A ini A kita mulai dengan aktivitas nomor 1 selalu terpilih. Kenapa? Karena kita sudah mengasumsikan terlebih dahulu, makanya A selalu dipilih nomor 1. Kemudian kita set J ini adalah 1. Selanjutnya kita melakukan peluangan for I diisi dengan 2, to N, do jika S lebih besar dari F1 FI, maka A ini akan diisi A. Kemudian J ini akan diisi lagi dengan I. Selanjutnya N if dan N for. Nah, sini pembuktiannya adalah misal S ini adalah 1, 2, dan seterusnya sampai N adalah himpunan aktivitas yang sudah diurutkan berdasarkan waktu selesai. Asumsinya adalah A adalah subnet dari S, adalah solusi optimal. Juga diurutkan berdasarkan waktu selesai dan aktivitas pertama di dalam A adalah K1. Jika K1 sama dengan 1, maka A dimulai dengan pilihan greedy.
jika K1 tidak sama dengan 1. Solusi optimal ini tidak dimulai dengan pilihan greedy. Kita akan menunjukkan bahwa B itu adalah A himpunannya K1 dan unionnya dari 1. Yang dimulai dengan pilihan greedy, aktivitas 1 adalah solusi yang lainnya optimal. Kemudian karena K1 itu lebih kecil sama dengan FK1 dan aktivitas-aktivitas di dalam kompatibel, aktivitas-aktivitas di dalam B juga kompatibel. Karena himpunan A sama dengan himpunan B, maka B juga optimal. Karena itu kita menyimpulkan terdapat solusi optimal yang dimulai dengan pilihan greedy tersebut. Ya, sekian dari materi pembacaan kami. Dan sebelum penutupan, di sini kita ada audiens untuk memberikan komentar terhadap pembacaan pseudocode sebelumnya. Dipersilahkan untuk Arifnita. Ya, perkenalkan di sini saya Arifnita Fauzan. Di sini saya sebagai audiens. Menurut saya hasil dari pembacaan respon dari kelompok ini sudah cukup bagus. Saya sebagai pendengar bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik serta dapat memahami apa yang dipresentasikan. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang saya dapatkan dari ini. Mendengarkan penjelasan ini, yaitu algoritma greedy adalah salah satu algoritma yang menyelesaikan masalah secara step by step, sehingga ketika pada satu langkah telah diambil keputusan, maka pada langkah selanjutnya keputusan itu tidak dapat diubah lagi. Kemudian tentang greedy untuk aktivitas selection problem, di mana kita mengetahui dalam aktivitas selection problem ini kita harus mengurutkan terlebih dahulu aktivitas akhir untuk mendapatkan solusi yang optimal. Begitu saja menurut saya. Sekian. Ya, terima kasih untuk komentarnya Saudara Arifnita Fauzan. Dan sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau materi yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.